Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan yang kedua di materi termodinamika. Baik, teman-teman sebelumnya, mungkin saya akan refresh dulu ya pertemuan kita di minggu lalu sebelum kita masuk ke materi minggu ini. Oke, jadi boleh saya resumekan bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang pendahuluan dari hukum termodinamika, di mana dari pendahuluan tersebut kita tahu mengenai jenis-jenis sistem, kemudian kita bisa menghitung perubahan energi dari rumus delta U sama dengan Q dikurangi W. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam hukum termodinamika pertama. Ya. Nah, di hukum termodinamika pertama ini kita akan fokus terhadap kerja dan kalor. Ya, kalau kemarin kita menghitung perubahan energi delta U, sekarang kita fokus ke Q dan W-nya atau kalor dan kerja. Ya. Nah, ini tiba-tiba langsung slide pertama ngebahas tentang kerja, ya. Jangan khawatir teman-teman, kita belajar pelan-pelan saja. Karena ini bentuknya juga video, kalau misalnya teman-teman kurang paham boleh di rewind lagi nanti videonya. Seperti itu ya. Baik, sebelum mulai, mari teman-teman berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan bekal ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Ya, dan semoga teman-teman bisa mencerna materi hari ini dengan mudah dan dengan baik. Ya, baik. Ya, teman-teman. Jadi minggu lalu kita tahu simbol dari perubahan energi adalah delta U, di mana perubahan energi bisa kita peroleh dari Q min W, ya. Nah, jadi mungkin saya sambil bisa coret di sini ya. Delta U itu adalah Q min W. Nah, sekarang kita akan fokus ke W-nya itu sendiri atau ke kerja. Kerja atau W ya, dari asal kata work. Ya. Nah, kalau di fisika, kerja itu didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan jarak. Jadi sesuatu disebut bekerja kalau ada gaya dan perubahan jarak gitu ya. Berubah dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Nah, namun di di kimia, karena kita belajar kimia fisika, kita fokus terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam reaksi kimia, maka untuk kerja yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari di laboratorium adalah tentang pemuaian dan pemampatan gas, gitu ya. Ya, pemuaian dan pemampatan gas. Nah, contohnya adalah gambar silinder seperti yang teman-teman bisa lihat di slide ya. Gambar slide atau gambar silinder yang sebelah kiri menunjukkan bahwa suatu wadah, ya, kalau kita beri tekanan, ya ada tekanan dari luar, maka volume dari wadah tersebut, volume dari zat yang berwarna kuning itu akan cenderung mengecil volumenya. Ya. Kemudian kalau misalnya dari zat atau molekul yang berwarna kuning ini ternyata mengalami pemuaian, bisa terjadi akibat pembentukan gas dari hasil reaksi, maka terjadi peningkatan volume menjadi yang di sebelah kanan silindernya. Jadi dari yang sebelah kiri volume 1 menjadi volume 2 di sebelah kanan karena adanya pemuaian. Ya, tekanannya tetap ada, tekanan yang menahan tetap ada, tapi karena dia menghasilkan gas baru, ya, dia menghasilkan molekul yang baru berupa gas, maka akan terjadi pemuaian. Ya, maka kerja di sini kita bisa definisikan sebagai integral atau perubahan V1 menjadi V2 yang diakibatkan oleh P eksternal V, ya. Secara matematika kalau volume integral volume 1 menjadi volume 2 dV akan menjadi V2 dikurangi V1. Maka W di sini didapatkan rumus sebagai P tekanan eksternal, P dikalikan delta V, di mana delta V adalah V2 dikurangi V1. Ya, tergantung kalau misalnya dia kerjanya pemuaian, berarti ada penambahan volume gas, berarti nilai V2-nya lebih besar daripada V1.
Ya, yang berakibat apa? Berakibat nilai W-nya juga positif. Tapi kalau pemampatan, kebalikannya justru V2 lebih kecil daripada V1. Karena pemampatan kan berarti dari volume besar menjadi volume kecil. Berarti nilai W-nya akan negatif kalau pemampatan. Kalau pemuaian W-nya positif. Ya, kemudian ada catatan P di situ P di situ menyatakan tekanan, kemudian delta V adalah perubahan volume. Kemudian kita juga tahu nih, kalau gasnya adalah gas ideal, ya, maka berlakulah hukum atau rumus dari gas ideal, di mana P dikali delta V ini bisa kita ubah menjadi W sama dengan N dikalikan R dikalikan delta T. Gitu ya. Karena apa? Karena persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT, ya. Jadi P delta V sama dengan nR delta T. Ini kita gantikan untuk menggantikan P dikali delta V. Maksudnya, dengan kata lain, kalau untuk gas ideal, rumus W selain P kali delta V juga bisa N dikali R kali delta T. Tinggal kita lihat apa yang disediakan di soal. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada note lagi nih. 1 liter atmosfer sama dengan 101,3 Joule. Ini konversi. Untuk apa? Untuk ini, mengonversi satuan. Kan teman-teman tahu ya, P itu satuannya ATM. Delta V satuannya liter. Berarti W di sini satuannya ATM kali liter ya, atau liter atmosfer. Padahal yang kita pelajari di pertemuan pertama, work itu satuannya joule karena dia adalah salah satu bentuk energi. Itu kan? Untuk mengubah dari ATM kali liter atau liter ATM menjadi joule dikalikan dengan faktor konversi 101,3. Ya. Oke, kemudian juga dicatat di sini konstanta gas R. Karena kalau kita pakai persamaan yang NR delta T, kita harus menggunakan R-nya. Jadi kita masukkan R-nya 8,314. Seperti itu, teman. Baik. Ya, kita sudah belajar rumus baru ya. W bisa diperoleh dari P kali delta V atau W sama dengan N kali R kali delta T. Nah, kemudian, pada saat pemuaian atau pemampatan gas dikenal suatu keadaan tertentu yang dibuat konstan. Apa yang dibuat konstan keadaannya? Bisa tekanan yang kita sebut sebagai isobarik, bisa keadaan gas memuai dalam volume konstan, isohorik berarti, pada keadaan temperatur konstan, isotermal, maupun pada keadaan Q sama dengan 0. Tidak ada perubahan kalor yang kita sebut sebagai keadaan adiabatis. Gitu ya, adiabatik. Nah, ini adalah penurunan rumusnya. Jadi kalau ada penurunan rumus, teman-teman jangan panik ya. Tidak semua rumus harus dihafal. Kalau teman-teman tahu dasarnya, ini kan bisa langsung diturunkan. Ya. Ini rumus yang baru tadi kita pelajari. Ya, ini yang kemarin kan, delta U sama dengan Q min W. Kita masukkan W-nya dengan P kali delta V ini. Ya, jadi kita punya satuan, kita sekarang punya persamaan bahwa delta U sama dengan Q min W ya yang sebelumnya. Jadi delta U sama dengan Q min P kali delta V. P-nya tekanan, delta V-nya perubahan volume. V2 kurangi V1. Oke. Kalau keadaannya isobarik atau tekanannya tetap, ya, kita juga biasanya ini yang paling kita sering hadapi ya di laboratorium ya, kita tidak mengubah tekanan tetap, tekanan atmosfer. Maka rumusnya pun tetap, rumus delta U-nya adalah Q min P kali delta V. Kalau keadaannya temperatur yang konstan, kita buat tetap temperaturnya, berarti tidak ada perubahan temperatur, T1 sama dengan T2, jadi dari sebelum pemuaian sampai pemuaiannya selesai itu tidak terjadi perubahan temperatur, ya. Berarti ini menandakan bahwa nilai delta U-nya sama dengan 0. Ingat ya, keadaan isotermal, delta U-nya sama dengan 0.
Kenapa? Karena seluruh kalori yang diserap maupun dilepaskan dari dalam sistem maupun ke dalam sistem semuanya diubah menjadi kerja. Jadi tidak ada perubahan temperatur di situ. Kalau delta U 0, kita masukkan ke persamaan yang ini, ya. Delta U 0 berarti ya Q sama dengan W. Hanya di sini kita lihat Q sama dengan W. Kemudian keadaan isohorik. Kalau keadaan isohorik, keadaan saat pemuaian atau pemampatan gas berlangsung dalam kondisi volume tetap. Ini biasanya terjadi pada kalorimeter yang bom kalorimeter. Ya. Jadi saat reaksi pembakaran gas biasanya, pembakaran gas itu kan melibatkan oksigen. Biasanya disertai dengan adanya letupan, gitu ya, letupan dari gas oksigen. Di situ wadah dari bom kalorimeternya terbuat dari bahan yang tahan untuk memuai. Ya, jadi volumenya dibuat konstan. Karena volume dibuat konstan, berarti kan V1 sama dengan V2. Delta V-nya akan 0, berarti kan. Delta V0 dikalikan P berapapun, pasti juga 0. Dengan kata lain, W-nya 0. Karena W-nya 0, maka kita bisa simpulkan keadaan isohorik adalah keadaan saat delta U sama dengan Q. Ya. Oke, jadi sini pakai logika. Oh, isohorik. Volumenya konstan. Berarti V2 sama dengan V1. Berarti delta V-nya 0. Delta V0 dikalikan P berapapun pasti 0. Berarti W-nya 0. Kalau W 0, berarti delta U akan sama dengan Q. Seperti itu. Kemudian keadaan yang keempat adalah keadaan adiabatis. Adiabatik. Keadaan di sini contohnya adalah pemuaian gas misalnya yang dihasilkan pada suatu sistem yang bersifat terisolasi. Gitu ya. Yang minggu lalu kita pelajari ya, terisolasi. Berarti tidak ada kalor yang terbuang. Tidak ada kalor yang keluar dari sistem maupun masuk ke dalam sistem. Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, kita masukkan ke rumus yang ini. Itu ya, berarti delta U akan sama dengan min W. Ya, delta U sama dengan min W dalam keadaan adiabatis. Ya, ini keadaan-keadaan yang sering tanyakan. Maksudnya gimana? Jadi saat teman-teman nanti diminta untuk menghitung nilai delta U, baca dulu keadaannya apa. Oh, kalau keadaannya isobarik, ya udah langsung pakai rumus delta U sama dengan Q min W. Ya, dengan W-nya P kali delta V. Kalau misalnya keadaannya isotermal, pada keadaan isotermal, suatu gas memuai, misalnya ya, dari volume sekian sampai volume sekian pada suhu tetap sekian, berapa nilai delta U-nya? Nggak usah capek-capek menghitung. Gitu ya, karena secara teoritis sudah disebutkan bahwa pada saat keadaan isotermal delta U pasti 0. Itu maksudnya. Ya, teman-teman ya. Sama juga dengan keadaan isohorik gitu. Di soal dalam keadaan volume konstan terjadi misalnya terjadi pembakaran suatu gas gitu kan, di mana tidak terjadi peningkatan atau perubahan volume berapa W-nya gitu ya. Jadi jangan bingung, W-nya pasti 0 karena keadaannya isohorik, volumenya tetap. Seperti itu nantinya untuk aplikasi di soal. Ya. Baik, nah kita coba langsung latihan soal. Saya akan awali dengan soal-soal yang bertanda hitam. Berarti soal-soal yang bertanda hitam akan saya bahas. Nah, soal-soal yang bertanda bertanda merah, kok jauh banget ya. Soal-soal yang bertanda merah itu adalah soal-soal yang perlu kalian kerjakan secara mandiri, kemudian difoto dan di-upload di GCR seperti biasa. Ya, baik, kita coba sekarang soal nomor 1 bareng-bareng. Oke, kita lihat ya. Ketika suatu gas dimampatkan dari volume 6 liter menjadi 2 liter. Berarti ini pemampatan gas ya, bukan pemuaian, tapi pemampatan. Pada tekanan luar konstan. Oke, tandain dulu ya di sini ya. Berarti ini adalah V1, ini adalah V2.
Dari 6 menjadi 2. Dengan tekanan luar konstan, ini berarti P. Oke. Terjadi perpindahan kalor ke lingkungan sebesar 128 Joule. Berarti ini adalah Q. Ya. Tapi kita lihat, Q-nya positif atau negatif. Terjadi perpindahan kalor ke lingkungan. Jadi sistem melepas kalor ya. Di sini Q-nya negatif 128 Joule. Gitu ya. Coba kita cek lagi. Nah, hitunglah perubahan energi. Berarti yang ditanyakannya adalah delta U berapa. Ya. Di sini tidak ada keadaannya ya, keadaan khususnya. Isobarik atau isotermal atau isohorik. Ya, ada ya. Berarti ini kita anggapnya ini keadaan ini ada ya, tekanan luar konstan. Berarti ini keadaannya isobarik. Kalau isobarik berarti tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang dinolkan ya. Oke. Kita coba kerjakan di whiteboard. Baik. Oke. Langsung ya, kita hitung ya. Tadi kita sudah punya data V1, V2. Berarti delta V-nya adalah 2 dikurangi 6 liter. Ya, karena pemampatan kan. Pemampatan dari 6 menjadi 2. Berarti delta V-nya adalah 2 liter dikurangi 6 liter. Negatif 4 liter. Ya. Kemudian tadi kita punya P 1,2 atm. Dan kita punya Q, kalornya tadi dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Berarti Q-nya 128 Joule. Berapa delta U-nya? Keadaannya isobarik, tekanan konstan. Rumus delta U-nya tetap. Gitu ya, nggak ada yang berubah ya. Berarti Q dikurangi W. Karena ini adalah pemampatan, gitu ya, pemampatan atau pemampatan gas, maka rumus W-nya bisa kita ubah menjadi P dikali delta V kan? Ya. Kita masukkan Q-nya. Dikurangi 1,2 atm dikali delta V-nya negatif 4. Oke. 128 Joule dikurangi ini negatif 4,8 liter dikali atm. Itu ya. Nah, kita lihat teman-teman ya di sini. Ini satuannya Joule, ini satuannya liter atmosfer. Tadi kita sudah belajar bahwa liter atmosfer ini perlu kita ubah dulu menjadi Joule dengan mengalihkan 101,3 Joule. Supaya liter atmosfer berubah jadi Joule. Kita konversi dulu. Ini jadi negatif 486,24 Joule ya. 4,8 liter atmosfer itu sama dengan 486,24 Joule. Sudah sama-sama Joule, baru kita bisa tambahkan. Min 128 min jadi plus ya. Jawabannya jadi 358,24 Joule. Nah, inilah perubahan energi, besar perubahan energi yang terjadi pada pemampatan gas dari 6 liter menjadi 2 liter. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baik. Ya, kita kembali lagi ke slide.
Soal 1 sudah selesai kita bahas, silakan teman-teman mencoba untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3. Mungkin saya kasih clue-nya ya. Untuk soal nomor 2 kan kata-katanya isotermal. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau isotermal temperatur konstan, maka delta U-nya sama dengan 0. Ya, delta U-nya akan sama dengan 0. Di situ ya ciri-cirinya ya. Maka teman-teman nanti bisa menghitung W dulu, kemudian dari W teman-teman akan mendapatkan nilai Q-nya. Karena ada keadaan isotermal, maka teman-teman bisa mendapat nilai Q-nya dari situ. Oke, itu clue-nya ya. Silakan teman-teman coba sendiri. Sedangkan untuk nomor 3, keadaannya tekanan konstan atau isobarik. Jadi dari persamaan tidak ada yang diubah ya. 1 mol gas menyerap 400 Joule. Oke, menyerap 400 Joule panas. Berarti di sini 400 Joule ini adalah Q. Bernilai positif ya. Nah, karena menyerap. Mol menyerap. Mol ini pasti kan sistem kan, dia menyerap. Tuh. Kemudian ada kenaikan temperatur. Hitung Q, W, dan delta U. Oke. Nah, di sini udah cukup tebak ya Q-nya. Berarti teman-teman tinggal menghitung W dan delta U-nya. Gitu. W tadi ini kan berarti kerja tadi bisa kita hitung dari rumus P kali delta V. Teman-teman nanya, Bu, mana P-nya? P-nya ada sih, delta V-nya mana? Nggak ada. Ingat, selain rumus ini kita punya rumus satu lagi. Pakai rumus persamaan gas ideal. Apa rumusnya? Oke, bisa dicek di slide yang sebelumnya. Oke, dengan begitu maka teman-teman bisa menghitung W dan juga bisa menghitung delta U. Oke, itu ya clue-nya untuk latihan soal ini. 2 latihan soal untuk bagian kerja. Baik, next. Nah, selain pemuaian biasa yang tadi, ada juga dikenal satu jenis pemuaian lain yang disebut sebagai pemuaian reversible atau pemuaian yang terjadinya bolak-balik. Jadi dia bisa memuai, terus nanti dia bisa kembali ke keadaan semula, kemudian memuai lagi, gitu ya. Nah, keadaan reversible ini terjadi pada temperatur yang konstan atau isotermal. Pemuaian reversible isotermal. Nah, karena keadaannya ini yang bolak-balik, maka ini membutuhkan energi yang cukup besar, gitu ya. Energi yang besar. Maka pemuaian reversible isotermal ini juga dikenal sebagai kerja yang maksimum, karena dia butuh energi yang besar. Nah, sebenarnya rumus dasarnya sama nih, dari P kemudian integral V1 sampai V2 dV. Ya, kita kenal ada persamaan PV sama dengan nRT, maka P di sini kita ubah. P di sini kita ubah jadi nRT per V. Ini. Ya, ini adalah P yang diturunkan. P yang bukan diturunkan, P yang diubah ya dengan bentuk lain dari persamaan gas ideal. P-nya adalah nRT per V. Nah, kemudian seperv-nya ini masuk ke dalam sistem integral menjadi seperv dV. Kan ini kan ya, seperv dV. Ya, nah, 1 per V dV integral dari seperv dV bentuknya akan menjadi ln. Ya, matematika kan kalau seper X itu pasti jadi ln. Kan? Jadi ln. Maka kita punya persamaan lagi, W sama dengan nRT ln V2 per V1. Kita bisa pakai rumus yang ini, atau kalau teman-teman kurang familiar dengan ln, bisa kita ubah menjadi log. Ya, dengan konsekuensi ada penambahan angka konversi ini di depan. Ya, maka W sama dengan 2,303 nRT log V2 per V1. Bu, bedanya apa pakai rumus yang tadi, rumus yang W sama dengan P kali delta V sama rumus yang ini. Pokoknya kalau rumus yang ini itu adalah khusus untuk kerja maksimum. Kerja yang terjadi pada keadaan reaksi yang reversible, yang bolak-balik. Gitu.
Kalau keadaannya reversible, reaksinya bolak-balik, pemuaian atau pemampatan gasnya, maka kita pakai rumus yang ini. W-nya bukan P kali delta V, tapi 2,303 nRT log V2 per V1. Ya. Nah, ini cukup mudah kok, ini aja. Jadi boleh pakai persamaan yang 3 ini, kalau mau pakai yang ada lone-nya, atau persamaan 4. You may feel free to choose. Oke, baik. Latihan soal lagi. Emang yang pertemuan ini agak padat ya, teman-teman ya. Jadi kita maksimalkan ya. Oke, ada 2 soal bertanda hitam yang akan kita bahas bersama. Teman-teman coba yang soal bertanda merah. Ya, soal pemuaian reversible isotermal. Lihat dari soalnya ya. 2 mol gas hidrogen berekspansi isotermal dari 15 menjadi 50 liter terhadap tekanan tetap 1 atm pada 25 derajat Celcius. Berapa kerjanya? Nah, kemudian yang B, berapa kerja maksimal gas tersebut bila ekspansinya isotermal dan reversible? Nah, ini yang tadi Ibu beri tahu perbedaannya. Yang A ini menandakan kalau ekspansinya dalam keadaan biasa, bukan yang reversible. Maka untuk soal yang A ini, W-nya kita pakai yang P kali delta V. Ya. Sedangkan yang B ini, karena ada kata-kata berapa kerja maksimal gas tersebut, kalau keadaannya isotermal dan reversible, kita pakai rumus yang W sama dengan 2,303 nRT log V2 per V1. Ya, jadi bisa kita lihat dari soalnya. Kapan kita harus pakai rumus yang P kali delta V atau yang 2,303 nRT log V2 per V1. Ya, kita coba kerjakan bersama untuk soal nomor 1 ini. Oke. Sini ya. Soal nomor 1. Ini adalah soal pemuaian gas ya. Jadi tadi V1-nya, sorry ya, saya lupa. V1-nya 15. V1-nya 15 liter, V2-nya 50 liter. Berarti kita punya delta V adalah 35 liter ya, V2 kurangi V1. Oke. Kemudian kita punya data N-nya adalah 2 mol dengan P1 atm. Tuh, kemudian apalagi tadi yang diketahuinya? 1 atm pada 25 derajat Celcius. Berarti kita punya data T-nya di sini. P-nya adalah 303 Kelvin. Dan tanyanya berapa kerjanya? Yang A. Kerja biasa berarti ini ya. Kita pakai rumus P kali delta V. P-nya 1 atm, delta V-nya 35 liter. Ini sama dengan 35 liter atmosfer. Karena kerja salah satu bentuk energi kita ubah menjadi joule. Ini sama dengan 3545,5 joule. Ya. Gimana caranya? 35 ini dikalikan dengan 101,3. Faktor konversi dari liter ATM menjadi joule. Gitu ya. Kemudian itu pertanyaan yang A, berapa kerjanya gitu ya tadi ya, A ya tanya ya.
berapa kerjanya. Yang B, berapa kerja maksimal kalau ekspansinya isotermal dan reversible. Ya. Berarti W atau kerjanya kita harus pakai rumus yang 2,303 N R T log V2 per V1 ya. Kita masukkan 2,303 kali 2 mol kali 8,314 Joule per mol Kelvin ya, kali 303 Kelvin. Bentar ya. Sebentar. Sorry. Ini bukan 303 Kelvin ya. 25 derajat. Sorry. Kita hapus dulu ya. Ini salah. 273 ditambah 25 ya harusnya. Ini tuh 298 Kelvin. Ya, 298 Kelvin ya. NRT ini 298 Kelvin dikali log V2 per V1 log 50 per 15 ya, sama dengan berapa? Coba kita coba hitung dulu ya. Sorry tadi saya salah masukin angka. Kita cari ini. Log 50 per 15. Oke. 298 kali 8,314 kali 2 kali 2,303. Dapatnya adalah 5966,88. 5966,88 ya. Di sini dapatnya 5966,88 Joule ya, kurang lebih ini. Silakan nanti teman-teman cek kalau ada yang jawabannya tidak sama dengan teman-teman, tolong kabari saya ya. Ya, baik. Ini adalah jawaban soal untuk nomor 1 di bagian kerja maksimum. Kita kembali lagi ke slide. Oke. Nah, kemudian teman-teman bertugas untuk ngerjain soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, 1 mol gas ideal pada 300 Kelvin dikompres. Berarti pemampatan gas ya kalau dikompres ya. Secara isotermal dan reversible. Berarti pakai rumus yang W sama dengan 2,303 NRT log V2 per V1. Ya, tinggal dimasukkan ya. N-nya ada, R-nya tahu, T-nya ada, V-nya tahu ya, dari 1 menjadi 1/5-nya. Oke, gampang. Baik, untuk kerja sudah selesai, kita masuk ke kalor. Nah, tadi ya yang sudah Ibu bilang, kita akan bahas banyak soal kerja dan kalor. Ya, kerjanya sudah, sekarang kita bahas tentang kalor. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya definisinya ya. Kalor itu adalah energi yang bisa kita katakan dalam bentuk panas gitu ya. Makanya
kalor itu muncul karena adanya perubahan suhu, entah perubahan suhu yang menjadi lebih meningkat, lebih panas, atau perubahan suhu menjadi lebih rendah. Ya. Tapi prinsipnya kalor akan bergerak dari suatu benda yang memiliki temperatur lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Ya, teman-teman sudah belajar di fisika kalau Q sistem sama dengan negatif Q lingkungan. Atau sebaliknya, dengan kata lain, Q serap sama dengan Q lepas. Sebenarnya itu ya, waktu di fisika ya. Nah, kemudian bagaimana sih kalor bisa berpengaruh untuk mengubah suhu gitu? Apa hubungannya kalor dengan suhu? Ya. Sebenarnya kalau jumlah kalor, ketika kalor itu, kalor kan energi ya, ketika suatu benda mau berubah temperaturnya menjadi lebih meningkat atau lebih menurun, berarti kan di situ ada faktor atau ada pengaruh dari kalor. Berapa banyak sih kalor yang dibutuhkan supaya terjadi peningkatan suhu pada suatu benda, ya? Nah, ini kita belajar lebih dalam di bagian kapasitas kalor. Ya, berapa banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu zat itu akan bergantung pada berapa banyak suhu yang mau diubah, gitu ya. Misalnya kita punya air, suhunya ruang, misalnya 27 derajat Celcius, let's say lah, misalnya. Kemudian mau kita panaskan menjadi 40 derajat Celcius. Pasti kalornya akan beda dengan kalau kita mau mendidihkannya menjadi 100 derajat Celcius. Ya, jadi kalor yang dibutuhkan juga akan bergantung dari berapa banyaknya suhu yang akan kita ubah. Berapa banyak perubahan suhu yang akan dialami oleh suatu benda. Kemudian juga kuantitas zatnya, air yang mau kita didihkan itu berapa banyak, 1 liter, 2 liter, 3 liter, kan semakin banyak jumlah zatnya, kuantitas zatnya, pasti kalor yang dibutuhkan juga semakin banyak. Untuk mendidihkan misalnya 1 liter air, pasti kalor yang dibutuhkannya juga beda dengan kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan 100 liter air. Seperti itu. Kemudian juga jenis zatnya. Kita memanaskan air dengan memanaskan minyak itu pasti beda kalornya. Itu ya, teman-teman ya. Nah, semua ini akan dipelajari dalam kapasitas kalor. Simbolnya C besar. Nah, ini ya. Definisinya kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat 1 derajat Celcius. Kemudian ada juga kalor jenis, C-nya kecil. Kalau kalor jenis yang C-nya kecil ini definisinya adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat 1 derajat Celcius. Jadi lebih spesifik. Kalau kapasitas kalor pokoknya naik 1 derajat Celcius. Kalau kalor jenis naiknya 1 derajat Celcius per 1 gram. Berapa kalornya? Ya. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Nah, teman-teman tahu nih ya, ada rumus ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, C kecil inilah yang disebut sebagai kalor jenis. Sedangkan kapasitas kalor itu M dikali C kecil. Nah, ini adalah C besar. Ya, di kalor jenis itu ini, C di dalam M, C delta T, sedangkan kapasitas kalor itu adalah M dikalikan C. Ini adalah kapasitas kalor. Makanya turun ke sini rumusnya. Betul ya? Q sama dengan C besar kali delta T. Dengan demikian, maka kapasitas kalor sendiri bisa kita dapatkan dari rumus Q min delta T dari sini. Gitu. Selain kapasitas kalor, disebut juga kapasitas kalor molar. Karena kita ngomonginnya tentang reaksi kimia, biasanya satuannya dalam bentuk mol nih, bukan gram. Gitu kan ya, bentuknya mol. Berapa banyak nih kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 mol 1 mol larutan NaCl misalnya, gitu ya. Jadi kita pakainya kapasitasnya dalam bentuk molar, kapasitas kalor molar atau Cm. Rumusnya sama tapi ditambahkan N di sini, mol. Q per N kali delta T.
Ya, jadi kalau kapasitas kalor saja ya udah berarti yang dimaksudkan adalah Q per delta T. Tapi kalau kapasitas kalor molar, Q dibagi N, ada N-nya di situ karena harus per mol. Itu teman-teman ya pelan-pelan aja kita coba dulu ya. Oke, nah karena ngomongin kalor, kaitannya pasti dengan salah satu peralatan yang teman-teman juga sering temui di lab ya, yaitu kalorimeter. Ada dua jenis, bom kalorimeter dan kalorimeter sederhana atau kalorimeter cangkir kopi. Nah, kalau kalorimeter yang bom ini, tadi seperti saya sebutkan di awal, dia keadaannya isohorik. Jadi volumenya konstan. Volume apanya? Volume si wadah tempat terjadinya reaksi ini. Ini kan dalam bom ini ada sampel yang akan dibakar oleh oksigen. Nah, saat terjadinya pembakaran, maka terbentuklah letupan. Letupan, kalau ada pembakaran itu kan biasanya disertai dengan letupan. Nah, letupannya ini tidak akan sampai membuat volume dari wadah ini berubah. Makanya keadaannya kita sebut isohorik. Gitu ya. Ini teori aja ya teman-teman ya, pengetahuan aja karena teman-teman pakai ini di lab. Pada keadaan volume konstan si bom kalorimeter. Jadi kita tahu ya belajar ya, kalau volume konstan berarti W-nya 0. Maka delta U sama dengan Q. Ya, karena W-nya 0. Nah kan kalau kalorimeter sederhana, reaksinya berlangsung di dalam kalorimeter tanpa terpisah. Beda sama ini kan terpisah ya. Di sini ada medium airnya untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi akibat reaksi di dalam bomnya ini. Tempat wadah yang kecil ini disebut bom. Nah kan kalau di cangkir kopi ini campur, pokoknya dalam kalorimeter ditambahin aja, misalnya HCl, tambahin AOH gitu ya. Kemudian ada pengaduknya, kita lihat kenaikan suhunya, terjadi kenaikan suhu atau tidak. Ya. Jadi keadaannya, tekanannya aja kita buat konstan atau isobarik. Gitu ya, karena keadaannya isobarik, maka persamaannya tetap delta U sama dengan Q min W. Nah, ini hanya intermezzo aja teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini salah satu istilah yang juga populer ya di kalangan teman-teman kimiawan gitu ya. Teman-teman yang belajar kimia khususnya di kimia fisika yaitu entalpi. Ini banyak yang nanya, entalpi apa lagi sih? Udah ada kerja, terus energi yang dalam bentuk perubahan energi delta U itu, kemudian ada kalor, simbolnya Q, ini ada lagi entalpi. Entalpi itu apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman kayak ngerasanya kok banyak banget simbol-simbolnya. Padahal nih entalpi itu sebenarnya adalah kalor. Ya. Kalor yang diserap maupun dilepas pada keadaan isobarik. Jadi kalau keadaannya isobarik, tekanan konstan, ya Q itu sama dengan H, entalpi, heat. Jadi kalor itu akan sama dengan entalpi. Itu aja. Nilainya akan sama. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Kalau memang keadaannya isobarik. Ya, jadi entalpi ini muncul pada keadaan isobarik. Delta U sama dengan Q min W kan? Q dalam keadaan isobarik ya, makanya tanda P di sini maksudnya keadaan isobarik. Bukan tanda baru lagi, jangan bingung ya. Ini P ini hanya menandakan keadaannya tekanannya konstan isobarik. Q min W, ya udah Q-nya kita ubah jadi H. Karena dalam keadaan isobarik, kalor itu sama dengan entalpi. Udah, kita ubah, maka entalpi delta H plus P delta V. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau tanya berapa terus perubahan entalpinya, ya udah tinggal kita ganti jadi delta H. As simple as that. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi sekali lagi entalpi adalah kalor yang terserap maupun terlepas pada keadaan tekanan konstan. Jadi nilai Q akan sama dengan nilai H kalau tekanannya konstan.
Oke, baik. Kita coba ya. Soal nomor 1 untuk saya, soal nomor 2 untuk kamu, gitu ya. Oke. Jika 229 Joule energi diberikan sebagai kalor kepada 3 mol argon. Berarti ini adalah Ki yang bernilai positif 229 Joule. Oke, positif karena dia diberikan kepada argon. Si argon ini pasti sistem dong. Ini ngomongin si argon, ya kan? Argon ini sebagai sistem. Berarti argon menyerap kalor. Ki-nya positif. Ingat ya, Ki-nya positif karena sistem menyerap kalor. Maka temperatur bertambah. Ki adalah delta T-nya. Hitunglah kapasitas kalor molar. Berarti ini Qm. Gas tersebut. Oke. Oke, kita sudah punya Q, N-nya ada. Ini N ya, 3 mol ya. Ini N, 3 mol. Kemudian ada delta T. Sudah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. C, kapasitas kalor adalah kapasitas kalor molar, CM ya. Kapasitas kalor molar adalah Q bagi N kali delta T. Tadi Q-nya sudah ada ya, positif 229 ya. 229 Joule bagi 3 mol dikali 2,55 Kelvin. Maka ini kita dapatkan 29,93 Joule per mol Kelvin. Ya. Maka inilah yang dibutuhkan pada mol argon. Ya. Inilah energi atau kalor yang dibutuhkan kepada 3 mol argon untuk menaikkan suhu sebesar 2,55 Kelvin. Gitu kan ya maksudnya ya, 29,93 Joule per mol Kelvin. Seperti itu teman-teman. Oke. Yang soal nomor 2 teman-teman kerjakan. Gampang ya ini ya. Ada data massa dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius jadi 100 derajat Celcius. Oke, berarti nanti teman-teman di sini punya data M 2 kg. Kemudian delta T-nya 80 derajat Celcius. Bu, perlu diubah nggak Bu jadi Kelvin? Lihat nih, kalor jenisnya satuannya sudah derajat Celcius. Sudah sama kan? Ya wes, nggak perlu. Kilogramnya perlu diubah jadi gram nggak? Lihat satuan ini juga kilogram, berarti tidak perlu. Kalor yang diserap besi, berarti teman-teman tinggal hitung. Q-nya berapa? Tuh gampang ya ini ya. Tinggal pakai rumus Q sama dengan ya rumus panjang massa MC delta T. Dapat Q, teman-teman bisa kapasitas kalor besi. Tinggal nyari nilai C besarnya yang B. Q-nya dapat, bisa dapat deh nilai C besarnya. Gitu, gampang sekali bukan teman-teman? Nanti dikerjakan ya. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Lumayan ya hari ini ya. Kerja sudah, kalor sudah. Kita sekarang bahas bagian kecil dari kalor, yaitu di kapasitas kalor. Ya, kapasitas kalor. Tadi teman-teman sudah familiar dengan kapasitas kalor molar. Berarti rumusnya tadi yang C besar sama dengan Q per N kali delta T. Kapasitas kalor molar. Nah, sekarang teman-teman belajar untuk menghitung kapasitas kalor kalau keadaannya isobarik dan isohorik. Bisa dikenal dengan sebutan CP dan CV. CP ini berarti
kapasitas kalor pada keadaan P-nya konstan atau tekanan konstan. CV adalah kapasitas kalor pada keadaan volume konstan. Seperti itu ya, teman-teman. Baik. Nah, oke. Dari persamaan ini sebenarnya ini hanya penurunan rumus aja. Jadi teman-teman untuk menghitungnya tinggal lihat apa yang diketahui di soal ya. Pada keadaan tekanan konstan si kalor itu kan sama dengan delta H gitu kan. Ya, pada keadaan isobarik itu kan kalor sama dengan entalpi. Berarti ini saya bisa ubah dong. Tadinya kan ini Q sama dengan C kali delta T kan. Saya ubah C-nya jadi saya ubah Q-nya dari delta H. Karena pada keadaan konstan kalor itu sama dengan entalpi, maka kalor Q di sini saya ubah jadi delta H sama dengan Cp kali delta T. Maka Cp kapasitas kalor dalam kondisi tekanan konstan bisa diperoleh dari delta H per delta T. Kemudian pada keadaan volume konstan atau isokorik, berarti W-nya sama dengan 0. Kalau W 0, berarti delta U sama dengan Q. Ya, delta U sama dengan Q. Kita ubah. Delta U sama dengan rumus Q adalah C dikali delta T. Maka C, khususnya untuk CV di sini, didapatkan dari delta U per delta T. Hubungan antara CP dan CV adalah kalau CP dikurangi CV sama dengan N dikalikan R. CP kurangi CV sama dengan mol dikalikan konstanta gas. Kalau kapasitas kalor tekanan dan volume konstan molar, CPM dan CVM, dikurangi ini sama dengan R. Jadi N-nya masuk ke dalam sini. Kayak yang tadi loh, kalau misalnya molar-molar kan berarti nanti di rumusnya kan jadi Q per N, ada molnya kan, maka mol yang di sini hilang. Paham nggak teman-teman? Kan gini sebenarnya. Sorry. Ini kalau saya naikin, ini kan jadi CP adalah Q per delta T, itu kan Q-nya P dikurangi Q-nya V dibagi delta T sama dengan N dikalikan R. Ketika mau masukkan molarnya di sini, kan jadi CP, kapasitas kalor molar tekanan konstan, panjang banget ya. Ini kan jadi Q, P, N dibagi mol dikalikan delta T dikurangi Q, V, M dibagi N kali delta T. Makanya N-nya akan hilang di sini. Jadi tinggal R saja. Gitu. Intinya mah kalau ada molar-molar pasti rumusnya bukan Q bagi delta T tapi ada N-nya di sini, ada molnya gitu. Kalau molar-molar. Kalau enggak ya udah tinggal Q dibagi delta T. Gitu teman-teman. Semoga memudahkan ya. Coba kita langsung ke soal deh. Saya akan bahas nomor 1 dan nomor 2. Teman-teman hanya mengerjakan soal nomor 3. Oke. Kita lihat ya. Soal nomor 1. Dengan mengeluarkan 1,2 kJ energi sebagai kalor. Berarti ini Q, betul ya? 25 gram cairan didinginkan. Berarti ini kan subjeknya, ini sistemnya. Berarti Q di sini cairan mengeluarkan 1,2 kJ energi sebagai kalor. Berarti Q-nya negatif. 1200 Joule. Kita ubah jadi Joule ya, coba ya, supaya mudah. Terus ini ada M 25 gram
didinginkan dari temperatur 290 K menjadi 275 K pada tekanan tetap. Ya, berarti ini delta T-nya sama dengan berapa? Nah, delta T-nya berarti T2 kurang T1, 275 kurang 290. Negatif 15 Kelvin. What happened? Menjadi negatif 15 Kelvin. Ya, pada tekanan tetap isobarik. Hitung Q, delta H, dan kapasitas kalor. Hitung Q, delta H, dan kapasitas kalor. Oke, keadaannya tekanan tetap. Ini isobarik. Ya, baik, kita coba kerjakan. Oke, kita kerjakan di sini ya. Oke, baik teman-teman, dari soal nomor 1, tadi kita sudah punya data Q-nya negatif 1200 Joule, kemudian ada data massa 25 gram, ada data delta T-nya negatif 15 Kelvin. Ditanyanya, apa tadi? Ditanya, sorry saya lupa. Mintanya ada Q, delta H, dan kapasitas kalor. Ditanya Q, delta H, dan C besar. Kapasitas kalor aja ya. Kapasitas kalor. Ya, oke. Jawab. Q-nya, ini tadi ya. Udah langsung ada ya. Kalor yang dilepaskan dari dalam sistem gitu kan. Jadi Q-nya ini ya udah. Negatif 1200 Joule. Delta H-nya berapa? Entalpinya berapa? Ingat, ini adalah keadaan isobarik. Tadi disebutkan ya di soal ya, keadaan isobarik. Kalau keadaan isobarik apa? Karena keadaan isobarik, maka nilai Q akan sama dengan delta H. Maka delta H-nya juga sama, negatif 1200 Joule. Gitu kan? Ini disebutkan A, ini B, ini C. Ini A, ini jawaban B. Nah, okay. Jawaban C-nya berapa kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah kalor dibagi delta T. Dan kalornya berapa? Negatif 1200 Joule. Bagi delta T-nya berapa? Negatif 15 Kelvin. Sama dengan ini coret habis jadi 80 Joule per Kelvin. Oke. Ini jawaban untuk soal nomor 1. Q-nya ada. Tuh ya. Delta H-nya karena isobarik ya wes langsung. Karena isobarik, maka Q akan sama dengan delta H. Berarti nilai delta H-nya sama dengan Q, negatif 1200. Ya, C-nya sudah dapat. Kita coba lihat soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Jika 3 mol O2 dipanaskan pada tekanan tetap, sebalik lagi, sebesar 3,25 atm, temperaturnya naik 260 menjadi 285. Oke. Ini adalah mol. Ini adalah P. Nah, ini berarti delta T-nya adalah 25 ya. Delta T-nya 25 Kelvin. Hitung Q, hitung delta H,
Hitung delta U jika kapasitas kalor molar O2 pada tekanan tetap adalah 29,4. Ini berarti dia adalah CPM, kan? Kapasitas kalor C molar pada tekanan tetap, CMP atau CPM lah. Bebas ya untuk definisi mah. Dia adalah CPM. 29,4 adalah CPM-nya. Oke, kita kerjakan. Baik. Soal nomor 2, kita punya N-nya tadi 3 mol. Kita punya P-nya 3,25 atm. Kemudian kita punya nilai delta T-nya 25 Kelvin. Kita punya CPM juga 29,4 Joule per mol Kelvin. Ya. Ditanya apa saja tadi? Ditanya Q delta H delta U. Q A, B-nya delta H, C-nya delta U. Berapa? Oke, sip. Q, nah Q-nya berapa nih? Dari soal secara langsung nggak ada ya. Cuma ada data mol, tekanan, suhu, sama kapasitas kalor. Nah, kita bisa dapatkan rumus kalor dari kapasitas kalor ini. Gimana? Teman-teman tahu kan rumusnya? Rumusnya kan Q sama dengan M. C kecil kali delta T kan? Di mana M kali C kecil ini kan C besar. Kali delta T ini kan? C ini kan? Nah, gitu. Nih. Maka ini karena ini CPM, kita kalikan juga dengan mol di sini. Ada molnya. Ya, kalikan dengan mol. Kenapa? Karena ini keadaan kapasitas kalor molar supaya molnya hilang satuannya. Gini loh maksud saya. Q ini dapat dari 29,4. Ini kan Joule per mol Kelvin. Kali delta T-nya 25 Kelvin. Dikalikan mol, 3 mol. Sehingga kita dapat satuan Q-nya dalam bentuk Joule kan. Nah, kalau nggak dikalikan mol, hasilnya masih Joule per mol Q-nya. Gitu ya. Supaya hilang, molnya kita kalikan 3. Karena ini juga kapasitas kalor dalam keadaan molar. Jadi ada molnya. Ini kita kalikan menjadi 202,05 Joule. Itu ya. Oke. Ini yang A, Q-nya dapat. Kemudian yang B itu delta H. Ingat ya. Ini untungnya keadaannya isotermal. Jadi isobarik tuh. Tekanan tetap. Pada keadaan isobarik. Keadaannya isobarik. Kalau keadaan isobarik, Q ini akan sama dengan delta H. Itu kan? Maka delta H-nya berapa ya? Sama dengan Q-nya, 2205 Joule. Ya. Kemudian yang C-nya ditanya berapa delta U-nya. Delta U rumusnya itu Q min W. Oke ya.
Sekarang kita hitung nilai delta U-nya. Kok gue once sih. Enam dua tiga koma lima lima. 623,55. Baik, kita hitung nilai delta U-nya. Delta U diperoleh dari Q min W. Nah, W di sini kan seharusnya rumusnya P kali delta V ya. Tapi dari soal tidak ada tuh data perubahan volume, yang ada perubahan suhu dan mol. Maka P kali delta V-nya kita ubah dulu. Masukkan ke dalam persamaan gas ideal, pakai rumus yang N kali R kali delta T untuk W-nya. Ya, Q-nya kita masukkan 2205 Joule. Dan ini kita masukkan N-nya 3 mol kali R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 25 Kelvin. Itu ya, Joule per mol Kelvin. Ini mol Kelvin tinggal Joule ya. 2205 dikurangi 3 kali 8,34 kali 25. Dapatkan delta U-nya sebesar 1581,45 Joule. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan delta U untuk soal nomor 2. Oke, semoga teman-teman paham ya. Memang ini di sini agak sulit, jadi teman-teman boleh ulang lagi, coba dipahami pelan-pelan ya. Saya juga akan memberikan waktu yang sedikit lebih panjang ya untuk mengerjakan latihan soal ini. Tuh. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa mengerjakan soal nomor 3-nya. Jika 229 Joule energi diberikan sebagai kalor kepada 3 mol, berarti energi diberikan kepada sistem, berarti sistem menyerap energi. Ini Q positif 229 Joule. Ini N gitu ya, atau molnya. Temperatur bertambah, ini delta T. Ya. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung kapasitas kalor molar, berarti CMPV dan CPM, teman-teman diminta untuk menghitung CPM dan CPM. Ya. Teman diminta untuk menghitung CPM dan CPM-nya. Kapasitas kalor molar gas pada tekanan tetap dan volume tetap. Ya, apa nggak masukin aja rumus kapasitas kalor molar kan Q per
N dikali delta T, gitu kan. Salah satu aja teman-teman misalnya hitung aja dulu ini. Nah, hitung dulu aja CPM-nya. Pakai rumus Q dibagi N kali delta T, kemudian nanti dapat CVM-nya tinggal pakai rumus selisih. Ingat ya, karena hubungan antara CPM, hubungan antara CPM dikurangi CVM itu sama dengan R. R-nya apa? Konstanta gas. Jadi teman-teman cari dulu CPM-nya, pakai rumus Q per N kali delta T, nanti ininya dapatkan dari rumus selisih ini. Begitu teman-teman. Baik, silakan dicoba ya. Silakan coba secara mandiri. Oke, baik. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf agak panjang dan mungkin sedikit memusingkan buat teman-teman. Tapi sebenarnya ini rumusnya sedikit, cuma kata-katanya aja dibuat bingung. Kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan soalnya, saya rasa akan jauh lebih mudah untuk memahami. Pasti akan teman-teman mikirnya gini, oh gitu doang toh maksudnya gitu. Tapi karena istilahnya jadi agak susah karena teoritis, membuat teman-teman jadi pusing gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah ngerjain latihan soalnya, pasti nganggapnya mudah. Ya, baik ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya, kemudian di-upload di Google Classroom, akan saya cek. Ya, kita ketemu minggu depan di Hukum Termodinamika kedua. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.